Subscribe dulu guys. Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta Bapak Ibu anggota Komisi 2. Selanjutnya yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran juga dari BKN. Saya pertama sekali mengucapkan selamat bertugas Pak Menteri. Ini mungkin baru pertemuan kita pertama sekali. Saya optimis dengan Pak Menteri berbekal pengalaman yang juga luar biasa. Saya yakin sinergi dan kolaborasi ini kita bisa padukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan Indonesia. Yang kedua, apresiasi saya buat Komisi 2 DPR RI. Hari ini pukul 21.30 kita rapat dari pagi maraton pukul 10 dan malam hari ini kita masih berada di gedung Wakil Rakyat ini. Ini bukti keseriusan kita membahas terutama poin terakhir ini terkait dengan honorer ASN ataupun non ASN. Jadi luar biasa kepada seluruh pada pimpinan dan juga anggota Komisi 2 beserta mitra. Pak Menteri, saya mungkin menanggapi dari paparan yang Pak Menteri sampaikan tadi. Di halaman 4, Pak Menteri, di halaman 3, Pak Menteri menyampaikan arahan Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi. 1. Birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Yang kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Yang ketiga, birokrasi lincah dan cepat. Saya sepakat nih Pak, terkait arahan ini, terutama dirasakan langsung masyarakat. Poinnya di sini, di paparan Pak Menteri, sedang dalam pembahasan ada terkait dengan 3 opsi tadi. Ini agak mengganggu emosi saya juga Pak. Karena poinnya ada pertama, hentikan semua honorer. Poin kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Yang ketiga, mengangkat secara bertahap. Jika kita lakukan penghentian terhadap tenaga honorer, kita bisa bayangkan Pak, berapa jumlah pengangguran yang akan ada di daerah-daerah. Ribuan orang setiap provinsi. Berikutnya, ledakan pengangguran. Harus dipikirkan solusinya Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru. Mumpung saat ini sedang Bapak bahas. Dan jika kita pertahankan, berarti kebijakan itu akhirnya menjadi polemik juga bagi daerah. Kenapa? Poin utamanya kita perlu koordinasi dengan daerah, perlu. Dengan tetap mempertahankan honorer, konsekuensinya yang harus kita perhitungkan adalah terkait terutama anggaran, alokasi anggaran atau gajinya. Jadi saya meminta di sini Bapak masih membahas, dan saya juga tadi sepakat dengan pimpinan, kita tidak perlu mengambil satu kesimpulan ataupun hasil-hasil poin penting dulu malam hari ini, karena ini menurut saya juga harus kita bahas secara serius, lebih serius lagi dan lebih mendalam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya berharap pemerintah juga bisa melakukan SWOT analis untuk menemukan solusi-solusi terbaik terhadap 3 poin ini Pak. Yang datang ke kami ke sini Pak, masuk dalam ruangan ini menyampaikan aspirasinya, bercucur air mata Pak, menyampaikan semua keluhannya, termasuk tadi yang Bapak BKN sampaikan terkait gaji. Ada gaji yang kosong, memang betul Pak. Di daerah saya ada yang sebulan dapat 30.000, 60.000, itu ada Pak. Jadi ini poinnya sesuai dengan arahan Pak Jokowi tadi, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Dan berikut, saya juga mau menanyakan Pak, ingin mengetahui ada 120 instansi pusat dan daerah ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM
hingga 31 Oktober. Saya pengen tahu Pak, ini apa ya Pak yang menjadi kendalanya atau hambatannya? Sosialisasikah atau koordinasinya yang tidak jalan? Nah, saya pengen tahu Pak, ini kenapa? Berikut dalam paparan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa data dari instansi yang tidak sesuai akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau seandainya instansi tidak menyerahkan data, apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban hukum juga? Kalau ada, apa Pak? Karena ini pekerjaan rumah kita bersama kalau menurut saya. Jadi harus sama-sama kita selesaikan. Dan terakhir, menurut saya ada beberapa yang perlu kita bahas lebih lanjut ke depan. Ini malam sudah larut, tidak mungkin juga kita akan membahasnya terlalu dalam lagi. Sementara poin-poin yang ada, yang Bapak Menteri paparkan dan juga yang akan kami dalami, ini adalah poin-poin yang sangat perlu untuk kita bahas terkait orang banyak. Saya menjadi atensi, ada beberapa catatan dari saya Pak. Perlu adanya kebijakan dan regulasi Pak terkait dengan adanya pengembangan kompetensi terhadap honorer. Yang kedua, setiap kementerian dan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan dalam proses perekrutan honorer yang dilakukan pada setiap bidang. Terakhir, Kemenpan RB dan BKN perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja dari ASN baik PNS maupun non-PNS. Mungkin itu poin-poin yang menjadi catatan bagi saya. Saya berharap sinergi dan kolaborasi Bapak Menpan RB dengan kami Komisi 2 bisa kita lanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan Indonesia. Terima kasih Pak. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rezka Oktober ya. Kami silakan Ibu Dian. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pada yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya, saya akan membahas 3 hal yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama tentang outsourcing Pak Menteri. Ini menjadi isu yang sangat ramai sekali di dunia politik dan di media sosial. Jadi menurut pandangan saya, jika kita ini tergantung sama outsourcing, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya lebih banyak. Walaupun instansi yang berkaitan itu jadi lebih ringan dalam menangani ini. Contohnya, gaji mungkin dibayar lebih dulu sama pihak ketiga. Tapi pada akhirnya negara juga yang akan memberikan uang itu. Dan untuk tenaganya sendiri, untuk tenaga jasa sendiri, mereka akan kena potongan Pak Menteri. Dan potongan ini saya pikir lebih berarti jika diberikan langsung kepada para tenaga honorer ini. Saya kasih contoh yang sangat dekat sekali bersama kami setiap hari. Kita mempunyai PAMDAL, terutama PAMDAL di DPR RI. Saya setiap hari ketika saya datang, yang datang untuk membukakan lift itu PAMDAL. Sampai keamanan kami pun sebenarnya dijaga sama PAMDAL setiap hari, dari pagi sampai malam, sampai kadang kami di sini itu sampai jam 2 pagi. Tetap PAMDAL itu menjaga kami, dan saya sangat prihatin ketika saya mendengar bahwa PAMDAL ini akan di-outsourcingkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan negara artinya akan beralih ke pihak ketiga.
Apa tidak lebih baik semua biaya yang negara keluarkan ini bisa dikelola di masing-masing pemerintahan? Untuk PAMDAL DPRD bisa dikelola sama DPRD. Untuk PAMDAL DPR RI bisa dikelola sama DPR RI sendiri. Menurut saya itu bukan hal yang membebankan untuk kerja mereka. Kalau seandainya para PAMDAL ini mau ditulis misalnya kontrak, sebenarnya bisa. Apa susahnya gitu? Kontrak langsung dengan instansi terkait. Sedangkan PAMDAL ini kebanyakan itu lebih dari 7 tahun. Jadi kalau akan kembali lagi ke outsourcing, kemungkinan yang sudah mengabdi 7 tahun, 12 tahun itu akan tersingkir. Nah, saya berharap semua ini kita bisa selesaikan dengan baik, karena sebenarnya perjuangan Pak Menteri bersama jajaran ini juga perjuangan kami di Komisi 2 ini untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri bisa menyelesaikan tentang K2 sisa pendaftaran tahun 2010. Ini banyak sekali yang menunggu. Jadi ketika kami kemarin keliling untuk melakukan kunjungan-kunjungan, ini banyak sekali Pak Menteri tentang K2 yang belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dulu ini K2 yang sisa 2010, selanjutnya kita bisa untuk mengadakan perekrutan sisanya. Yang ketiga, saya sangat sepakat sekali dengan sistem merit. Saya selalu berbicara tentang sistem merit ini. Kenapa? Karena di dunia non-ASN ini, di dunia honorer ini, kebanyakan yang lebih tua itu lebih banyak dari tenaga yang lebih muda. Jadi sistem merit ini akan membantu, sedikitnya membantu mereka. Sekarang kalau mereka kita langsung tarungkan di ajang bebas bersama fresh graduate, yaitu menurut saya sangat susah sekali buat mereka. Padahal mereka ada yang lebih 20 tahun dan umur ada yang 50 tahun. Nah, untuk ini kita tidak mengesampingkan tentang yang fresh graduate. Tahap Pak Menteri. Pertama, misal kita selesaikan dulu yang tua-tua ini, yang udah sepuh-sepuh ini. Habis itu kita baru menguji yang fresh graduate. Itu saja sih Pak Menteri, karena tiap hari telepon saya ini berdering dengan tangisan-tangisan mereka-mereka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut terakhir barangkali, tidak ada yang virtual karena memang sudah sangat malam. Kami persilakan pimpinan kita Pak Januar Prihatin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan segenap jajaran, teman-teman Komisi 2 yang saya hormati. Nggak tahu nih Pak Menteri mulai dari mana. Ini karena problemnya udah problem yang bukan saja akut, tapi Pak Baliut, kira-kira itu kalau bahasa Sunda itu Pak Baliut itu apa, narik sana yang ke sini ketarik tapi nggak maju-maju juga gitu. Tapi yang agak menarik ini soal data yang 2,3 juta ini tenaga non ASN. Pak, ini bukan data yang kecil, bukan data yang sederhana. Dan data ini muncul sebagai akibat dari cara kita menangani ASN selama ini yang terus-menerus tertumpuk gitu. Akhirnya menjadi ledakan pada hari ini, dan itu kemudian menjadi bom waktu yang ternyata pada akhirnya kita harus mencari terobosan untuk penyelesaian ini. Ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada waktu itu disusun tahun 2014, kebetulan saya ikut menyusunnya, itu ternyata tidak mampu mengantisipasi keadaan yang hari ini terjadi gitu. Karena itu menurut saya ini bukan soal ringan, ini harus pendalaman ulang lebih lanjut Pak Ketua. Ini tidak bisa sambil lalu. Kenapa? Karena misalnya opsi yang disampaikan Pak Menteri, 3 kemungkinan titik akhir dari perjalanan ini ada 3 opsi, meskipun harus didalami. Opsi pertama diangkat seluruhnya.
dihentikan seluruhnya atau berdasarkan prioritas. Saya kira memang kita harus mengambil sikap dulu tentang titik akhirnya. Titik akhir yang mau kita capai ini seperti apa, sehingga baru kita tarik mundur ke belakang. Database sudah ada tentang non ASN ini, tapi kalau akhir dari perjalanan ini kita tidak punya formula yang menyeluruh dan komprehensif, saya kira nanti kita perjalanan jadi tambal sulap. Sebagaimana hal selama ini kita menangani tenaga honorer K1, K2 dan seterusnya. Ini kan jadi tambal sulap. Contoh misalnya diangkat seluruhnya. Ya kalau pola ini yang dicapai ini kan resikonya luar biasa banyak, Pak. Bukan saja legislasinya harus kita ubah, ya kan? Tapi juga anggarannya seperti apa, formulanya seperti apa, dan ini cocok nggak dengan kebutuhan kita. Jadi banyak hal yang saya kira tidak bisa kita diskusikan sembarangan pada malam ini. Kita butuh waktu yang sangat spesial, sangat khusus. Diberhentikan seluruhnya. Ini juga bukan pekerjaan ringan juga. Ini masih kita akan di demo di sini tiap hari, ini 24 jam mungkin di demo gitu kan. Atau diangkat sesuai prioritas seperti format yang selama ini kita jalankan secara parsial. Nah karena itu saya usul Pak Menteri, opsi-opsi ini saya kira harus kita putuskan dulu, kita dalami, baru kita tarik mundur ke belakang, sambil tetap saja perbaikan data kan ongoing proses harus kita tempuh. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Saya hampir 3 bulan ini menjabat Menpan RW. Ternyata memetakan masalahnya begitu luar biasa urusannya. Ya, bedanya waktu ketemu yang pertama belum ada data kasarnya berapa. Karena waktu sedang didata. Nah, kita sedang data, padahal data ini bukan data yang otomatis akan diangkat menjadi ASN atau non ASN. Pak Amir Rahman pernah jadi bupati, saya pernah jadi bupati, Bapak pernah jadi gubernur. Memang kadang honorer ini nggak kelihatan, tapi bupati kepala daerah itu menyembunyikannya, kadang dimasukkan di kegiatan. Nah, begitu didata dikeluarin semua datanya ini. Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan. Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing. Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak, kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN, P3K. Nah, prioritas kita nih kemana ke depan? Yang karir ASN salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan. Lalu apakah kira-kira, ini saya sedang diskusi, apakah sopir, pramusaji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya. Nanti kita dalami, tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya. Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa dari anggota Dewan yang hampir semua. Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus, karena itu ya betul. Tapi di antara ini kan penting semua. Tapi dari yang penting itu mana yang genting kira-kira gitu. Apakah ini memang genting semua dan seterusnya. Tentu Bapak sekalian, kita sedang kaji memang. Kita potret sebenarnya berapa sih persentase dibanding seluruh negara di dunia dengan kita bandingkan dengan persentase kita. Kita ini sekarang satu jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi daerah yang luas ini, pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan dan tidak bisa murah. Nah, korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah, kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi. Kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru, tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak, kata beliau tadi. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua atau
atau jadi ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range, kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300.000, nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK, supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi, kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat, tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara, misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah, ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Nah, saya minta BKN juga menyampaikan sedikit sebelum closing statement, ada beberapa hal.